Berdiri di bawah panjimu, sang swabuana paksa. Kan ku persembahkan jiwa dan raga, rela mengabdi untuk negara. Pemirsa yang budiman, hari ini dalam acara Rumah Kita, saya Andreas Widodo yang biasa disapa Romo. Hari ini saya bertemu dengan Pak Soeharto, Pak Sarbaini, dan Pak Siagian, di mana beliau dulu adalah para pejuang dari TNI Angkatan Udara, dan beliau sampai saat ini adalah menempati tanah di Simogunung. Saya sapa satu persatu. Pak Soeharto, sehat Pak? Sehat. 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 Pak, mau tanya Pak, Bapak pangkat terakhir apa Pak? Sersan Mayor. Sersan Mayor. Bapak pernah tugas untuk menyatukan NKRI Pak? Ya, pertama-tama kami operasi tahun 65 adalah terjadinya G30 SPKI. Kita operasi hampir seluruh Jawa Timur. Dengan tahap operasi terakhir ada Trisura di Blitar Selatan. Saya waktu itu adalah tugas karena panggilan oleh kepada pimpinan saya harus tugas. Kami pun tinggalkan keluarga, tinggalkan anak istri saya untuk tugas dan selanjutnya. Terus akhirnya setelah PKI dinyatakan aman, kami terus ada tahun 76 kami dapat tugas ke Timur Timur yang pertama. Di sana masuk pertama yang gugur orang Indonesia atau tentara Indonesia yang gugur itu 3 orang. 1 mayor, yang 2 kopral, yang satunya adalah ajudannya mayor itu. Dimakamkan di depan pelabuhan, baru 3 orang. Saya tanya lagi Pak, dengan kesatuan Bapak TNI Angkatan Udara, bagaimana? Bapak sangat bangga atau sangat apatis? Ya terus terang aja, karena saya sudah cita-cita saya kepingin jadi tentara, akhirnya bisa masuk di TNI AU, ya sangat membanggakan TNI AU waktu itu. Masalahnya apa? Adalah tentara adalah paling dihormati pada rakyat, tapi dengan semena-mena seakan-akan kalau aku disegani terus aku lupa dari asalnya. Karena apa? ABRI adalah pegang janji sumpah prajurit dan sabda marga. Itu tidak boleh lepas dari hati nurani kita. Oke Pak, itu tadi Pak Soeharto dengan terakhir pangkat Sersan Mayor. Begitu bangganya beliau sama kesatuannya TNI Angkatan Udara. Saya tanya lagi dengan Pak Sarbaini ya Pak ya. Mari Pak, monggo. Bapak hari ini sangat sehat ya Pak ya? Insya Allah. Sehat. Kurang naik Pak. Bapak mohon maaf, Bapak terakhir pangkatnya apa Pak? Bisa dibuka maskernya? Kolonel. Pak Sarbaini terakhir dengan pangkat kolonel. Bapak sangat bangga sebagai anggota kesatuan dari TNI Angkatan Udara. Sangat bangga. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat? Saya masa dinas saya 32 tahun, 25 tahun saya habiskan di pendidikan. Karena begitu bangganya saya, karena saya disekolahkan ke luar negeri sampai 3 kali. Ke Rusia 3 tahun, ke Amerika 2 tahun, 2 kali ke Amerika. Sehingga Angkatan Udara menganggap saya tidak boleh pindah lagi kemana-mana, hanya di pendidikan, di Kodik AU, Komando Pendidikan Angkatan Udara. Jadi tidak ada niat sama sekali melawan TNI AU, tidak ada. Pemirsa, Bapak Sarbaini ini terakhir pangkatnya Letnan Kolonel. Kolonel. Oh, kolonel. Beliau sangat bangga dengan kesatuannya. Beliau sangat yakin bahwa TNI Angkatan Udara beserta negara terus akan memberi, karena dulu Pak Sarbaini memberi sumbangsih
untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kami yakin, beliau yakin bahwa negara akan memperhatikan beliau. Terus Pak, Bapak tinggal di Simogunung ini juga sudah lama, Pak? 35 tahun, 37, 37 tahun, mulai tahun 85. Pak Sarbaini ini mulai tahun 85 tinggal di Simogunung. Dan beliau sangat yakin karena beliau sudah beranak cucu, jadinya sangat betah sekali. Dan yang terakhir akan saya tanya untuk Pak Siagian ya Pak? Iya. Pak Siagian. Bapak hari ini sehat Pak? Iya sehat. Bapak juga dari Kesatuan TNI Angkatan Udara. Betul. Pangkat terakhir apa Pak? Kapten. Pangkat terakhir Kapten. Bapak sangat bangga dengan kesatuan Bapak? Jelas bangga sekali dengan Angkatan Udara sebagai kami. Beliau bertiga adalah mantan-mantan pejuang dari TNI Angkatan Udara. Bapak bisa cerita Pak? Bapak dulu tugas di mana begitu Pak? Ya. Saya sebelum menjadi tentara, saya menjadi gelandangan di Jakarta tahun 68. Tahun 69 saya masuk Angkatan Udara. Lalu setelah selesai ditugaskan untuk operasi di daerah Aceh 69. Jadi di sana saya melaksanakan tugas operasi bersama Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Kepolisian di situ. Jadi di sana saya 10 tahun kurang lebih di Aceh melaksanakan tugas itu. Kemudian tahun 79 saya dipindahkan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, begitu saya masuk Surabaya kurang lebih berapa bulan, saya langsung ditugaskan untuk operasional ke Timur Timur. Jadi di sana betul-betul memang perjuangan untuk membela negara Republik Indonesia. Kenapa? Sampai kami nggak bisa pulang karena di hutan operasi, sampai malam-malam nggak makan pun juga nggak apa-apa, manjat pohon mana jalan pulang. Nah, karena kami juga kan tentu harus menjaga keamanan karena terjadi pertempuran di sana. Itu. Jadi tahun 80 saya pulang lagi Surabaya, tahun 81 diperintahkan lagi tugas ke sana. Siap saya jalankan. Kemudian tahun 94 saya ditugaskan lagi ke sana 2 tahun. Saya mimpin pertempuran di sana pada malam hari jam 2 malam. Itu untuk operasi itu. Jadi sebagai Angkatan Udara kami tetap berjuang untuk membela negara kita sesuai dengan ketentuan pemerintah. Baru kembali ke Surabaya, inilah yang kami banggakan. Dan saya juga bangga karena saya juga diajari membawa pesawat. Saya belajar nyupir pesawat, tapi bukan pesawat tempur, pesawat yang kecil. Jadi saya bangga dengan Angkatan Udara. Mungkin itu. Terima kasih. Itu kata 3 beliau yang purnawirawan dari TNI Angkatan Udara. Beliau sangat bangga dengan TNI Angkatan Udara. Dan sekarang beliau ingin hidup untuk menikmati masa tuanya dengan anak cucunya. Saya percaya TNI Angkatan Udara dan negara sangat memperhatikan beliau. Merdeka! Ikhlas berjuang demi nusa bangsa sampai titik darah penghabisan. Pak Harto, ada satu pertanyaan lagi Pak. Pertanyaan terakhir. Dengan adanya Bapak sekarang, Bapak purnawirawan TNI Angkatan Udara, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para penguasa yang ada di sini, baik TNI Angkatan Udara maupun pemerintah? Terima kasih sekali, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Auri karena saya sendiri dari purnawirawan TNI AU. Selama tugas sampai saya purna, kami sangat bangga sekali karena mantra udara lah yang kami banggakan. Sampai sekarang ini kami masih beri umur panjang dan kesehatan segalanya, dan TNI AU sendiri masih menghargai para orang purnawirawan. Sebab apa? Karena adalah ini pejuang-pejuang yang dulu yang sekarang sudah purnawirawan. Ternyata kalau ada acara-acara yang penting, Auri masih menyempatkan memberitahu atau minimal memberi undangan ya Pak? Beri undangan kepada warga.
biarpun yang datang nanti diatur bagaimana datang semua atau salah satu atau ada perwakilan yang datang di TNI AU. Terima kasih. Baik Pak Ato. Sekarang Pak Sarbaini, bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai pejuang TNI Angkatan Udara? Ucapan terima kasih atau apapun itu. Ya, saya sangat bangga pada TNI AU sebagai wujud kecintaan kami pada TNI AU. Maka jalan-jalan di sini semua menggunakan nama-nama pesawat. Nama pesawat lama karena TNI AU. dulu Bapak semua yang ada di sini adalah anggota TNI Angkatan Udara. Mustang, pesawat Saber, pesawat Mentor, segala macam, Albatros, bomber ya. Jadi di samping itu saya sudah berdinas 32 tahun, maksimum 30 tahun. Tapi 2 tahun saya dapat tambahan karena saya terakhir sebelum pensiun ditempatkan di DPR 1 tingkat 1 Jawa Timur. Baik. Jadi bertambah lagi kebanggaan saya sebagai anggota udara. Ya, harapan saya kepada pimpinan TNI AU dan pemerintah umumnya khususnya, ya mohonlah diberikanlah setitik keadilan kepada kami. Baik. Karena masyarakat juga menilai. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Pak Siagian, bagaimana tanggapan Bapak soal TNI, dari Kesatuan TNI Angkatan Udara maupun pemerintah dengan Bapak bisa berdomisili di sini? Sebagai purnawirawan TNI Angkatan Udara, saya tentu tetap bangga kepada Kesatuan Angkatan Udara karena saya juga dulu ada di dalamnya. Siap. Itu betul. Siap. Kedua, kepada pemerintah, tentu saya sangat menghormati karena mereka lah yang mengurusi rakyat. Itu yang kita, artinya apa? Karena pemerintah lah yang mengatur kehidupan bangsa dan negara itu. Siap. Oleh karena itu, kami bangga dan setelah menjadi purna, kami tetap membanggakan hati kami karena kami pernah ikut berjuang membela rakyat. Dan sampai sekarang juga kami berharap semua melakukan yang terbaik bagi masyarakat dan rakyat di negara kita. Baik Pak. Saja. Yang terakhir, Ibu Diana Rosiana Samar sebagai pendamping warga Simogunung. Bagaimana pandangan Ibu sejauh ini hingga Kesatuan TNI Angkatan Udara ini supaya sama-sama legowo kita untuk pandangan perjuangan ini, Bu Diana, sehingga Bu Diana kan sudah sejauh ini mendampingi warga, para penghuni di daerah Simogunung. Bagaimana tanggapan Bu Diana? Yang pertama, saya mengapresiasi sekali bapak-bapak yang ada di sini, gitu ya, tentang kecintaannya terhadap Korps TNI Angkatan Udara. Ya, justru mahalnya di situ, Pak. Jadi kalau ketika sedang bertugas bangga, itu adalah hal yang biasa. Tetapi mereka ketika mengalami hal seperti ini, di mana tanah yang mereka tinggali, tempat tinggal, rumah yang mereka tinggali sedang ada permasalahan dengan korps yang mereka banggakan, mereka tetap bangga pada TNI AU itu sendiri. Mereka ini kan bisa dikatakan maaf, 3 zaman ya. Jadi manusia yang mulai dari mulai zaman Pak Soekarno, Pak Harto, B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, sampai pada Bapak Jokowi. Dengan waktu yang sangat panjang tersebut, di mana bulan depan Indonesia berusia 77 tahun, dan mempersatukan sebuah bangsa itu salah satunya adalah pengorbanan dari beliau-beliau. Itu seharusnya gak perlu terjadi seperti ini. Seharusnya pemerintah tanggap, pemerintah memberi apresiasi lebih. Bagaimanapun caranya, apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah, hanya satu yang penting,
Kewajiban pemerintah adalah mengayomi dan mensejahterakan warganya. Apalagi mereka adalah pahlawan bangsa. Jadi kita mulai membuka mindset kita bahwa pahlawan bukan semua yang ada di makam pahlawan. Terlalu miskin Indonesia kalau pahlawannya hanya ada di makam pahlawan tersebut. Tetapi siapa pun prajurit-prajurit yang berjuang untuk menegakkan merah putih Pancasila, mulai saat itu, hari ini sampai selamanya, mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa dan perlu diapresiasi lebih oleh pemerintah. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Kasau, Bapak Panglima, Bapak Andika, juga Bapak Jokowi yang terhormat. Kami adalah bagian dari rakyat Indonesia, pendukung Bapak khususnya. Monggo bapak-bapak ini disejahterakan. Karena dari mereka lah bangsa ini bisa tegak berdiri sampai sekarang. Itu saja, Pak Lid. Para pemirsa, para beliau ini adalah pejuang Ya. dari TNI Angkatan Udara. Dan Ibu Diana mengatakan kiranya pemerintah, TNI Angkatan Udara, dan pasukan yang lain tetap memperhatikan kesejahteraan beliau. Merdeka! Bersih jasadmu kan